Shalom Jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Indra dan hari ini saya ingin membawakan sharing tentang tenang di dalam Tuhan. Mungkin seringkali kita suka mendengarkan berita-berita hal-hal yang mungkin membuat kita takut untuk melihat hari esok. Banyak berita yang menyebutkan di 2023 akan terjadi hal yang lebih mengerikan di tahun 2022. Pengamat ekonomi yang bilang bahwa akan resesi terjadi dan mungkin membuat Bapak Ibu untuk menjadi lebih takut untuk menghadapi hari esok, menjadi lebih khawatir akan apa yang terjadi esok hari. Tapi ketika saya merenungkan ini, Tuhan hanya memberikan saya satu ayat di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan menyuruh saya untuk tetap tenang dan beriman, bahwa Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang apa yang terjadi saat ini sudah tertulis dalam Alkitab bahwa hari-hari kedatangan Tuhan akan jauh semakin lebih buruk kondisinya. Dan Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu. Dan Tuhan tahu harusnya kita tidak perlu memikirkan hal yang jauh entah di sana. Yang perlu kita lakukan adalah saat ini memikirkan apa yang ada di depan mata kita hari ini dan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Suatu ketika saya sedang main bersama anak saya yang kedua, umurnya 11 bulan. Saat ini sedang belajar berjalan. Singkat cerita, saya dan istri mengajari dia untuk berjalan. Kami duduk berhadapan dan menyuruh anak saya berjalan dari tempat istri saya ke tempat saya. Mungkin ada rasa takut dalam hati anak saya. Mungkin ada rasa takut terjatuh dan sebagainya. Tapi dia tetap melangkah. Kenapa dia mampu untuk tetap melangkah? Karena dia tahu bahwa ada apa-apanya di depan yang akan menangkapnya walaupun dia jatuh. Dan ini juga yang saya yakin Tuhan lakukan ke setiap Bapak Ibu. Tuhan tahu Bapak Ibu mungkin kakinya tidak mampu untuk melangkah ke hari esok. Tapi ketika kita percaya bahwa Bapa ada di hari esok, maka kita mampu untuk berjalan. Karena ketika kita jatuh, Bapa tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Satu ayat tertulis di dalam Mazmur 23 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah firman yang selalu menguatkan saya di tengah kondisi apapun. Bahwa saya percaya Tuhan adalah gembala yang baik dan menaruh saya di padang rumput yang hijau. Dan akan memberkati kehidupan saya dan memberikan yang terbaik. Mungkin apa yang gak pernah saya pikirkan, apa yang gak pernah saya inginkan. Tapi Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu saya memerlukannya. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kondisi yang takut untuk melihat hari esok. Dalam kondisi yang khawatir akan hari esok. Saya hanya ingin bilang kepada Bapak Ibu, cukup tenang, cukup dekatkan diri kepada Tuhan, dan benar-benar beriman bahwa Tuhan adalah salah satu pribadi, dan hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita, untuk kita terus melangkah di dalam kehidupan kita. Satu ayat di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukakan ini janji firman Tuhan, yang perlu kita percaya dan kita imani. Ketika kita mencari kerajaan Allah, maka Allah memberikan apa yang perlu. Apa yang Tuhan tahu kita perlukan. Dan Dia menyediakannya untuk kita. Dan saat kita mampu melewati semua kesukaran yang terjadi di dunia ini, maka kita akan muncul sebagai pemenang. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Dan saat itu kita bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekian renungan dari saya, Tuhan Yesus memberkati.